Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek sebuah toko yang dijadikan sebagai tempat produksi beras oplosan di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Riau. Pelaku berinisial L yang sudah 2 tahun mengoplos beras ditangkap polisi. Total 9 ton beras oplosan berbagai merek beras premium disita polisi. Modus pelaku yakni membeli beras kualitas rendah kemudian diganti dengan kemasan premium serta kemasan SPHP. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogram. Yang diambil ada beras reject, kemudian dikemas dalam karung beras SPHP ini Bulog, dikemas dalam beras SPHP Bulog yang ukurannya 5 kg, kemudian dijual dengan harga Rp13.000. Padahal modal yang dikeluarkan oleh pelaku adalah Rp6.000 sampai Rp8.000. Modus yang kedua adalah repacking beras kualitas rendah. Jadi ada repacking beras yang kualitasnya rendah yang diperoleh dari salah satu kabupaten di sini, kemudian dipack dalam kemasan beras premium. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan akan terus bekerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum lainnya agar tak ada lagi oknum yang bermain-main dengan pangan rakyat. Para pelaku juga akan dijatuhi hukuman berat. Adapun Satgas Pangan Polri telah menaikkan status perkara beras oplosan ke tahap penyidikan. Selain itu, polisi juga menetapkan 3 produsen dari 5 merek beras terbukti melanggar hukum. Usai terbongkarnya praktik beras oplosan, Satgas Pangan kini gencar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar. Salah satunya Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Jumat lalu. Di pasar ini, petugas menemukan 1 merek beras yang terindikasi melanggar ketentuan regulasi mutu dan takaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, senada dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pusat Statistik mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia berkurang. Sementara itu sejumlah kepala daerah mengabaikan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang melarang kegiatan studi tour. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan kembali bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Rencananya pertemuan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Sedianya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Jawa Barat. Namun Prabowo memutuskan batal hadir sebab Prabowo akan menjemput kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta sore ini. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda konsultasi tahunan ke-13 antara Anwar Ibrahim dengan Prabowo. Sebelumnya, Anwar Ibrahim pernah mengunjungi Presiden Prabowo pada akhir Juni lalu. Kedua pemimpin negara membahas isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global.
Pemirsa, senada dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Badan Pusat Statistik akhirnya mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia berkurang. Bahkan data ini disebut-sebut sebagai yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Penurunan jumlah kemiskinan ini utamanya terjadi di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Data ini menunjukkan penurunan tipis jika dibandingkan periode sebelumnya. BPS menyebut data kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Ada fenomena ekonomi sosial yang mendukung kemiskinan nasional di pedesaan yang turun. Tadi sekaligus juga ya menjawab yang teman-teman media. Yang pertama, ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang tadi juga sudah saya paparkan pada Februari 2025 sebesar 123,45. Ini menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya, daya tukar petani mengalami peningkatan. Sebelumnya, BPS sempat menunda merilis angka kemiskinan. Sedianya pengumuman data kemiskinan dijadwalkan Selasa lalu, namun diundur menjadi hari Jumat. BPS beralasan penundaan dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kualitas data. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya saat berpidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia menurun. Prabowo mengaku mendapat laporan dari Kepala BPS terkait penurunan jumlah kemiskinan. Di jalan yang benar, usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Pemirsa, penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di Makassar, Sulawesi Selatan ditinjau langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly. Menaker meminta BSU tidak disalahgunakan untuk judi online, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly meninjau langsung proses penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU di kantor Pos Indonesia Cabang Utama Makassar, Sulawesi Selatan. Peninjauan dilakukan untuk upaya monitoring dan evaluasi untuk memastikan penyaluran BSU tepat sasaran. Para pekerja mendapat dana tunai BSU sebesar Rp600.000 pada periode bulan Juni dan Juli 2025. Pemerintah berharap penggunaan BSU oleh penerima tidak disalahgunakan untuk judi online, melainkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini program dari Pak Presiden Prabowo. Ini tentu saya berharap masyarakat bisa berterima kasih kepada beliau sebagai sebuah strategi peningkatan daya beli masyarakat pada kuartal kemarin, dan tentu kita berharap ini berdampak kepada ekonomi secara langsung atau tidak langsung. Penyaluran BSU diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.
Pemirsa, meski di demo pelaku wisata dan ditentang sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat, Deddy Mulyadi tetap tak akan mencabut larangan studi tur. Deddy Mulyadi beralasan anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata dan penolakan sejumlah wali kota dan bupati di Jawa Barat tak membuat Deddy Mulyadi mencabut larangan study tour. Menurut Deddy, study tour adalah bentuk eksploitasi terhadap siswa untuk mendapatkan keuntungan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Sebelumnya, meski Gubernur Jawa Barat mengeluarkan larangan study tour, Pemkot Bandung memiliki kebijakan berbeda. Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyebut study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour memang telah menimbulkan gejolak. Sebuah PO bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tegas melarang sekolah gelar study tour melalui surat edaran. Namun kenyataannya sejumlah kepala daerah di Jawa Barat mengambil sikap berbeda. Pertama, Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengizinkan study tour hingga keluar wilayah Jawa Barat selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik siswa. Kedua, Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, tetap mengizinkan sekolah-sekolah di wilayahnya menggelar study tour termasuk keluar daerah selama dilengkapi aturan jelas. Ketiga, Dadang Supriyatna, Bupati Bandung ini menyatakan jika kegiatan selama study tour terarah dan bermanfaat seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara itu, Bupati Karawang masih mengikuti larangan study tour keluar daerah dari KDM. Namun ia memperbolehkan study tour di wilayah Karawang. Kemudian Doni Ahmad Munir secara terbuka mendukung kebijakan KDM, namun ia tetap memberi kelonggaran dengan memperbolehkan sekolah menggelar study tour selama masih berada di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, sebuah akun media sosial X mengaku mengantongi data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat dan menggemparkan warganet. Pemprov Jawa Barat bersama polisi lantas menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut. Warganet digegerkan dengan dugaan kebocoran data pribadi milik 4,6 juta warga Jawa Barat. Sebuah akun X mengaku mengantongi data pribadi warga Jawa Barat dan akan menyebarkannya. Akun ini juga menyampaikan kritik terhadap pertahanan siber Pemprov Jabar yang menurutnya lemah. Pemprov Jabar bersama kepolisian langsung menyelidiki dugaan kebocoran data di wilayahnya. Namun Pemprov Jabar memastikan data seluruh warganya masih aman. Kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan
jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa Barat. Ini tadi ada sekitar 9% warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Pemprov Jabar juga memastikan akan terus memperkuat sistem pertahanan siber dan keamanan data pribadi seluruh warga Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menghadiri Hari Keluarga Nasional ke-32 di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Wihaji mendorong penguatan keluarga menuju generasi emas. Pada yang terhormat, Menteri Kependudukan dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN RI, Wihaji, menghadiri kegiatan Mekar KB Keren atau Menteri Ketemu Kader KB Kreatif Berencana. Kegiatan ini dalam rangka Hari Keluarga Nasional Harganas ke-32 yang mengapresiasi atas penyelenggaraan Harganas ke-32 di Kota Makassar. Wihaji menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang berkesinambungan sebagai fondasi untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Semoga program-program kementerian yang bisa mendeliver nanti adalah teman-teman pemerintah daerah. Karena itu tindak lanjut berikutnya adalah setelah ini bagaimana penyuluh KB, penyuluh-penyuluh yang kita kumpulkan nanti melaksanakan program kementerian sekaligus program-program yang akan membackup program-program dari pemerintah daerah di masing-masing. Intinya itu baik Genteng, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, kemudian Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak, kemudian Gati, Gerakan Ayat Teladan Indonesia, kemudian Super App, kemudian Lansia Berdaya. Intinya 5 quick win ini yang akan dikerjakan oleh teman-teman penyuluh semuanya, termasuk dapat satu tambahan, yakni mengawal program MBG. Sebagai bentuk apresiasi, BKKBN memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mendukung penuh program Quick Wins dan memasukkan indikator PJPK ke dalam dokumen perencanaan daerah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri tinjau Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Hal ini sebagai bentuk dukungan kemajuan UMKM di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Bazar Rekreasi Bayangkari Nusantara 2025 di Jakarta Convention Center. Bazar digelar dalam rangka peringati Hari Kesatuan Gerak Bayangkara ke-73. Terdapat 548 stand yang hadir dalam bazar. Bazar diselenggarakan mengusung tema Sinergi Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga turut meninjau sejumlah stand UMKM milik Bareskrim, Polda Sumut hingga Polda Papua. Acara ini menjadi wujud nyata kepedulian polisi dalam memajukan pelaku UMKM, baik dari internal Bayangkari hingga masyarakat umum. Selain bazar, berbagai kegiatan edukatif juga digelar, seperti talk show, demo masak, serta workshop. Bazar diharapkan bisa jadi ruang silaturahmi, pemberdayaan, dan wadah pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono lari pagi bersama warga Palu, Sulawesi Tengah. AHY juga meninjau pembangunan jembatan 4 yang ikonik dan akan menjadi sistem pertahanan baru terhadap potensi bencana. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono lari pagi bersama warga Palu, Sulawesi Tengah. AHY juga ditemani wakilnya Osi Dermawan dan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid. Mereka berlari menyusuri jalan cumi-cumi dan berakhir di jembatan 4 yang ikonik. Jembatan ini akan menjadi sistem pertahanan baru terhadap potensi bencana. Untuk mengatasi pasca bencana, kita tahu betapa tragedi kemanusiaan di tahun 2018 yang lalu, tsunami yang begitu besar telah menghantam kota Palu dan banyak saudara-saudara kita juga yang menjadi korban jiwa. Oleh karena itu, semangatnya adalah bangkit dari keterpurukan
bangkit dan semakin baik ke depan, termasuk dari sisi infrastruktur. AHY menyebut jembatan 4 Palu merupakan simbol kebangkitan pasca tsunami tahun 2018 lalu. Pembangunan jembatan menelan anggaran 8,3 triliun rupiah. Rencananya jembatan ini akan segera diresmikan dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan.